Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama anakku sekalian, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa iman, kesempatan, kesehatan sehingga kita berjumpa di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-11 kalau tidak salah. Yang kedua adalah salawat beserta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan aku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, khusus untuk kelas 9. Dan aku sekalian yang belum sama sekali tugasnya dikerjakan, ya ada beberapa orang, terutama anak wali saya 94, Diandra, Hera, terus ada beberapa lagi Sabit yang belum mengerjakan. Sekiranya dikerjakan tugas-tugas hariannya, karena tugas-tugas harian itu adalah sangat penting bagi penilaian untuk mendapatkan nilai ijazah yang baik. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini adalah di luar dari materi kita adalah karena insya Allah minggu Senin ini kita akan melaksanakan ujian PAT, ya, PAT, penilaian akhir tahun, ya, penilaian akhir tahun. Untuk Senin berikutnya tanggal 5 itu akan dilaksanakan PAT. Jadi anak-anakku sekalian, khusus kelas 9, mulai Senin depan kalian sudah berturut-turut ujian, ya, berturut-turut melaksanakan ujian. Setelah PAT ada namanya USBN, ya. Pertama PAT penilaian akhir tahun, terus kedua USBN, ya, ujian sekolah berbasis nasional, ya. Setelah itu mengecil lagi kepada kalau tidak salah UN, namun bukan UN namanya. Ya. Oke. Untuk hari ini apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah kisi-kisi OSBN PAI SMPC, ya. Jadi ini kisi-kisi OSBN PAI SMP. Jadi jenjang sekolah SMP atau tingkatan sekolah SMP, terus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurikulum yang dipakai adalah 2013. Alokasi waktu 120 menit. Jadi ini gambaran pelaksanaan OSBN. Jadi waktu pelaksanaan OSBN itu ketika kalian ujian nanti yaitu 2 jam, ya, 2 jam. Bentuk soal adalah pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 50. Jadi soalnya itu berbentuk pilihan ganda, soal dari 1 sampai 50. Berarti jumlah soalnya adalah 50 soal dalam bentuk pilihan ganda. Tahun ajaran 2020-2021. Anakku sekalian, mudah-mudahan saya usahakan mungkin ujian PAT-nya penilaian akhir tahun itu berbasis atau pelaksanaannya masih daring, ya, masih daring. Semoga USBN-nya itu sudah kita masuk di sekolah, ya. Semoga USBN-nya kita masuk di sekolah. Untuk selanjutnya pembahasan soal jadi ini jadi kompetensi dasar atau materinya memahami makna Quran surah Al-Mujadalah surah ke-53, ayat 11 Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33 dengan hadisnya. Jadi itu kelas 7, ya. Kelas 7 ini ada keterangannya, yaitu nomor kompetensi dasar, kelas semesternya, terus materinya, level kognitifnya, ya, penerapannya maksudnya 1, ya, nomor soal 1. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus memahami dari kisi-kisi ini. Jadi semua materi dan kompetensi dasarnya itu nanti semua ada soalnya. Misalnya nomor 1, nomor soalnya itu 1, ya. Jadi soalnya itu cuma 1 kisi-kisinya. Jadi kalian harus memahami materi Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran surah Ar-Rahman ayat 3, ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Jadi tentang menuntut ilmu di kelas 7 semester 1, ya.
Terus nomor 2, memahami makna Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 146, Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153, dan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 134 serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi di kelas 7 semester 2. Di kelas 7 semester 2. Terus Quran surah An-Nisa surah keempat sama aja tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Penalaran itu 41. Jadi soalnya itu nanti nomor soalnya 41 ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, bukan dalam hal ini soal yang kita angkat bukan misalnya tentang materinya memahami makna Quran surah An-Nisa, bukan soalnya sebanyak 41, tidak ya. Nomor soalnya maksudnya, soal yang akan diangkat itu pada saat nomor 41. Jadi anak sekalian, selanjutnya nomor 3, memahami Quran surah Al-Furqan ya. Memahami Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63, Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 26 sampai 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana di kelas 8 semester 1 ya, kelas 8 semester 1. Terus kedua, Quran surah Al-Furqan surah ke-25 sama aja tentang terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Selanjutnya nomor 4 ya, kita percepat saja, sama aja langsung ke materi. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114, dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang halal dan haram di kelas 8 semester 2 ya, kelas 8 semester 2. Selanjutnya nomor 5, Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53, Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 42, Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, tawakal, dan serta hadis yang terkait. Jadi di kelas 9 semester 1 ya, kelas 9 semester 1. Terus nomor ke-6 kelas 9 semester 2 tentang Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait ya. Di kelas 9 semester 2 penerapannya 8 ya. Itu nilai poin ya, nilai poin ketika kalian bisa menjawab soalnya. Terus yang ketujuh di kelas 7 semester 1 ya. Kelas 7 semester 1 Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ya. Di kelas 7 semester 1 ini yang pertama sekali bab 1 kalau tidak salah ya, bab 1 tentang Asmaul Husna. Nomor 8, iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli ya, di semester kelas 7 semester 2. Nomor 9, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Penerapannya 11 di kelas 8 semester 1. Nomor 10, makna beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala di kelas 8 semester 2. Nomor 11, iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya di kelas 9 semester 1. Nomor 12, iman kepada qada dan qadar ya, iman kepada qada dan qadar di kelas 9 semester 2 berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Terus selanjutnya di nomor 13,
Perilaku jujur, amanah, dan istiqamah. Perilaku jujur, amanah, dan istiqamah di kelas 7 semester 1. Pengetahuan dan pemahaman 17 ya. Di ke-14, empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua di kelas 7 semester 2. 15, cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Ya, cara menerapkan perilaku jujur dan adil di kelas 8 semester 1. Pengetahuan dan pemahaman penilaiannya itu 19 ya. 16, bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran ya. Bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran di kelas 8 semester 1 ya. Kelas 8 semester 1. 17, cara berbakti dan taat kepada orang tua. Cara berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Materinya yaitu di kelas 8 semester 2. Terakhir 18, masih ada, 18, perilaku jujur, menepati janji dan dalam kehidupan. Ya, perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan di kelas 9 semester 1. 19, cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, ini yang kemarin baru-baru kita pelajari di kelas 9 semester 1, cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Terus nomor 20, tata krama, sopan santun dan rasa malu. Ya, tata krama, sopan santun dan rasa malu di kelas 9 semester 2. Tata krama, sopan santun dan rasa malu. 21, ketentuan bersuci dari hadas besar. Ya, ketentuan bersuci dari hadas besar. Oke, ketentuan bersuci dari hadas besar. Selanjutnya nomor 22, ketentuan sholat berjamaah. Ya, ketentuan sholat berjamaah. Jadi di kelas 7 semester 1 ketentuan sholat berjamaah. 23, ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat di kelas 7 semester 2. Di kelas 7 semester 2. 24, ketentuan sholat jamak kasar. Ya, ketentuan sholat jamak kasar di kelas 7 di semester 2. 25, ketentuan sholat sunnah berjamaah dan mufarrid. Ya, ketentuan sholat sunnah berjamaah dan mufarrid di kelas 8 semester 1 ya, kelas 8 semester 1. Terus 26, hikmah sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah ya. Hikmah salat sujud syukur dan sujud syahwi dan sujud tilawah di kelas 8 semester 1. Kelas 8 semester 1. Terus ke 27, makna dan minuman yang halal dan haram di kelas 8 semester 2. Kelas 8 semester 2. Terus selanjutnya 28, tata cara puasa wajib dan puasa sunnah ya. Tata cara puasa wajib dan puasa sunnah di kelas 8 semester 2. 29 yaitu ketentuan zakat di kelas 9 semester 1. 30, hikmah kurban dan akikah di kelas 9 semester 2. 31, ketentuan ibadah haji dan umrah kelas 9 semester 2. Terus 32, sejarah perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin di kelas 7 semester 2. Selanjutnya 33, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah di kelas 7 semester 1.
34. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di kelas 8 semester 1. 35. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah di kelas 8 semester 2. 36. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah di kelas 7 semester 2. Terus selanjutnya 37. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara kelas 9 semester 1. Terus 38 terakhir sejarah tradisi Islam Nusantara di kelas 9 semester 2. Jadi anak-anakku sekalian, kelas 9, jadi ini kisi-kisi atau materi-materi yang nanti masuk pada USBN-nya, ya, pada USBN-nya. Olehnya itu dari 38 nomor atau 38 kisi-kisi dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 di semester 2, tugasnya adalah membuat soal 2 pilihan ganda, masing-masing nomor, ya, masing-masing nomornya. Misalnya tentang Quran surah Al-Mujadilah di surah ke-58 ayat 11, Quran surah Al-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Jadi dari satu nomor ini, jadi nomor 1 buat 2 soal, ya. Nomor 2 juga buat 2 soal materinya. Nomor 3 juga buat soal sampai nomor 38 masing-masing 2 soal dalam bentuk pilihan ganda, ya, dalam bentuk pilihan ganda. Ya, paham ya? Dalam bentuk pilihan ganda. Pilihan gandanya ditulis secara lengkap A, B, C, D, ya. Ditulis secara lengkap soalnya A, B, C, D. Memakai kertas folio yang memanjang untuk soalnya, kertas folio, dan atau kertas APS, ya, atau kertas APS, ya. Jadi untuk sebagai bayangan untuk soal untuk SBN-nya. Jadi tugasnya hari ini adalah membaca kisi-kisi yang terkait nanti pelajaran OSBN-nya atau pelaksanaan OSBN-nya. Setelah itu membuat soal, ya, masing-masing 2 dari setiap nomornya 1 sampai 38 dengan masing-masing materinya. Ya, contoh misalnya kita ambil contoh tentang di nomor 17. Nomor 17 tentang cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Jadi cari 2 soal tentang cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, ya. Jadi cari soal atau buat soal masing-masing 2 dari setiap materinya. Paham ya? Kalau belum paham silakan WA saya secara pribadi atau telepon saya bagaimana cara pembuatannya. Dan ini nanti formatnya nanti saya akan kirim di deskripsi YouTube, ya, deskripsi di YouTube, ya. Oke. Ini anak-anakku kelas 9. Jadi ini kisi-kisi USBN. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan beriman, sehingga kalian bisa melaksanakan USBN semua mata pelajaran dalam keadaan sehat dan mendapatkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Ini kisi-kisi USBN untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.